Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, selamat pagi dan yang terhormat kepada Ibu dosen mata kuliah tematik Ibu Ayesa dan kepada teman-teman yang berbahagia. Selanjutnya, pada pagi hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami dan langsung saja tanpa berlama-lama kepada yang bertugas teman-teman sekalian disilahkan untuk mempresentasikan. Baik, yang pertama yaitu pengembangan media berbasis multimedia atau Microsoft Office PowerPoint. PowerPoint merupakan salah satu program dalam Microsoft Office. PowerPoint atau Microsoft Office PowerPoint adalah sebuah program komputer untuk presentasi. Microsoft Office PowerPoint merupakan program aplikasi yang dirancang secara khusus untuk menampilkan program multimedia. Hal ini sebagaimana dikemukakan Riana sebagai berikut. Program Microsoft Office PowerPoint adalah salah satu software yang dirancang khusus untuk mampu menampilkan program multimedia dengan menarik, mudah dalam pembuatan, mudah dalam penggunaan, dan relatif murah karena tidak membutuhkan bahan baku selain alat yang digunakan untuk menyimpan data. Pakar informasi teknologi atau IT yang juga memberi pengertian yang tidak jauh berbeda dengan pengertian yang terdahulu, yaitu Microsoft Office PowerPoint adalah sebuah program komputer untuk presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft di dalam paket aplikasi kantoran mereka. Microsoft Office selain Microsoft Word, Excel, Access, dan program lainnya. PowerPoint berjalan di atas komputer PC berbasis sistem operasi Microsoft Office dan juga Apple Macintosh yang menggunakan sistem operasi Apple Mac OS. Meskipun pada awalnya aplikasi ini berjalan di atas sistem operasi Xenix, aplikasi ini sangat banyak digunakan, apalagi oleh kalangan perkantoran dan pebisnis, para pendidik, peserta didik, dan trainer. PowerPoint inilah yang dikembangkan oleh Microsoft di dalam paket aplikasi kantoran mereka. Microsoft Office selain Word, Excel, Access, dan beberapa program lainnya, PowerPoint ini berjalan di atas komputer PC berbasis sistem operasi Microsoft Windows yang juga Apple Macintosh yang menggunakan sistem operasi PowerPoint dapat menyimpan presentasi dalam beberapa format, yakni PPT atau PowerPoint Presentation, yang merupakan data biner dan tersedia dalam semua versi PowerPoint, termasuk PowerPoint 12. PSS atau PowerPoint Show, yang merupakan data biner dan tersedia dalam semua versi PowerPoint, termasuk PowerPoint 12. POT atau PowerPoint Template, yang merupakan data biner dan tersedia dalam semua versi PowerPoint, termasuk PowerPoint 12. Dan yang terakhir yaitu PPTX atau PowerPoint Presentation, yang merupakan data dalam bentuk XML dan hanya tersedia dalam PowerPoint 12. Jadi, media PowerPoint ini merupakan media yang sangat tepat digunakan dalam proses belajar untuk membangkitkan dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Selanjutnya yaitu akan diteruskan oleh kawan-kawan. Jadi PowerPoint ini merupakan media yang sangat tepat digunakan dalam proses belajar mengajar untuk membangkitkan dan meningkatkan motivasi belajar pendidik. Selanjutnya yaitu tahap-tahap pengembangan media PowerPoint. Yang pertama yaitu membuat media presentasi dengan PowerPoint. Presentasi adalah sebuah keterampilan yang perlu dikuasai setiap pekerja profesional saat ini. Bagi guru bahasa Arab, presentasi dengan menggunakan PowerPoint dapat dijadikan sebagai media pembelajaran yang menarik bagi siswa. Dengan media presentasi yang menarik, guru dapat mengkomunikasikan dengan baik materinya. Adapun hal yang perlu diperhatikan untuk membuat media presentasi dengan PowerPoint yang efektif sebagai berikut.
Yang pertama yaitu persiapan. Tentukan topik materi yang akan dipresentasikan. Misalnya seorang guru akan mempresentasikan mufrodat dalam bahasa Arab. Persempit topik materi menjadi beberapa pemikiran utama. Buatlah kerangka utama materi yang akan dipresentasikan. Selanjutnya buat storyboard agar lebih tersusun. Selanjutnya tahapan dan tips singkat bekerja dengan PowerPoint. Yang pertama itu bukalah program PowerPoint di komputer Anda. Selanjutnya mulailah dengan new file. Selanjutnya pilih slide desain yang diinginkan. Membuat background tertentu untuk membuat slide agar menarik. Misalnya presentasi mufrodat dengan menggunakan PowerPoint berbentuk game. Inputlah judul utama materi presentasi yang akan disampaikan pada slide pertama. Contoh terlampir mufrodat dalam bahasa Arab. Selanjutnya inputlah subjudul materi di slide kedua. Bila dipandang perlu cantumkan kembali judul utamanya. Selanjutnya inputlah PowerPoint pokok materi setiap sub secara berurutan pada slide berikutnya. Selanjutnya membuat atau memanfaatkan gambar sederhana dengan menggunakan fasilitas Shapes dan Clip Art yang telah tersedia pada menu Insert. Melalui menu Insert, Anda dapat pula menginput berbagai macam ilustrasi seperti chart, picture, sound, and move. Untuk dapat menginput picture, sound, move, dan Anda harus lebih dahulu menyiapkan filenya di dalam komputer yang Anda gunakan. Tampilan template atau background hendaknya sederhana, kontras dengan objek, teks, gambar, dan lain-lain, dan konsisten. Selanjutnya jenis huruf atau font yang digunakan hendaknya tidak berkaki, seperti Arial, Tohama, Calibri, dan semacamnya. Hindari penggunaan huruf berkaki, seperti Times New Roman, Century, Courier, atau jenis huruf rumit seperti Forte, Algerian, Freestyle Script, dan semacamnya. Jenis huruf hendaknya konsisten. Hindari menggunakan huruf terlalu kecil. Besar huruf yang disarankan minimal 18, misalnya 32 atau untuk judul, 28 untuk subjudul, 22 subjudul, dan seterusnya. Bila penggunaan bullet hendaknya tidak lebih dari 6 buah dalam satu slide. Warna yang digunakan hendaknya serasi dengan tetap memperhatikan asas kontras. Berikan penonjolan warna pada bagian yang dipentingkan. Hindari menggunakan lebih dari 3 macam warna. Gunakan visualisasi atau gambar, animasi, audio, grafik, video, dan lain-lain untuk memperjelas fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Visualisasi lebih dari sekedar kata-kata. Kalau bisa divisualisasikan kenapa harus dengan kata-kata, namun penggunaan visualisasi yang berlebihan akan menjadi distraktor. Selanjutnya hindari menggunakan lebih dari 25 kata dalam satu slide. Selanjutnya buatlah PowerPoint dengan menggunakan pop-up agar lebih menarik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada teknik presentasi. Yang pertama, buatlah suasana yang santai dan rileks untuk pendengarmu, misalnya dengan guyonan yang relevan atau ambil perhatian mereka dengan bahasa tubuh atau peristiwa yang tematik. Gunakan kata ganti personal, misalnya kita dalam memberikan presentasi, lalu lakukan kontak mata dengan pendengar. Presentasi topik kamu dengan menggunakan suara yang ramah atau akrab, tapi beri variasi sebagai penekanan pada beberapa kata. Gunakan kata atau kalimat transisi yang memberitahukan pendengar bahwa kamu akan menuju ke pemikiran yang lain. Berikan pertanyaan-pertanyaan kepada pendengar untuk melibatkan mereka. Ambil kesimpulan sesuai dengan pemikiran argumentasi yang sudah dipresentasikan. Sisakan waktu untuk pertanyaan dan meminta masukan pada isi presentasi atau ide-ide berhubungan yang mungkin belum disentuh. 2. Desain tampilan pengembangan media pembelajaran berbasis PowerPoint. Media pembelajaran yang baik harus memenuhi berbagai kriteria. Beberapa kriteria diantaranya adalah menarik dan benar-benar mampu membantu siswa mencapai tujuan pembelajarannya. Dalam media pembelajaran berbasis multimedia, visualisasi, pesan, informasi, atau konsep yang ingin disampaikan kepada siswa merupakan bagian yang sangat penting. Penataan elemen-elemen visual harus dapat menampilkan visual yang dapat dimengerti, terang, dan dapat dibaca, dan dapat menarik perhatian sehingga mampu menyampaikan pesan yang diinginkan oleh penggunanya. Dalam proses penataan ini harus diperhatikan prinsip-prinsip desain
tertentu. Di antaranya, yang pertama ada kesederhanaan. Yang kedua ada keterpaduan, yang ketiga ada penekanan, dan yang terakhir ada keseimbangan. Selanjutnya ada unsur-unsur visual yang selanjutnya perlu dipertimbangkan antara lain adalah bentuk. Bentuk yang aneh dan asing bagi siswa dapat membangkitkan minat dan perhatian. Selanjutnya garis. Garis digunakan untuk menghubungkan unsur-unsur sehingga dapat menuntun perhatian siswa untuk mempelajari suatu urutan-urutan khusus. Selanjutnya ada warna. Warna digunakan untuk memberikan kesan pemisahan dan penekanan atau untuk membangun keterpaduan. Beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan ketika menggunakan warna. Yang pertama itu ada banyaknya warna yang dipergunakan untuk penyajian visual maksimum 5 corak. Warna yang terang dan kuat digunakan untuk menarik perhatian. Warna-warna panas seperti merah, oranye, dan kuning digunakan untuk mengenali aksi seperti kebutuhan untuk memberikan respon. Selanjutnya warna kalem, cool colors, seperti hijau, biru, dan violet digunakan untuk menunjukkan keadaan tetap status quo, KUO, QUO atau latar belakang informasi. Perubahan warna sebagaimana penambahan intensitas warna digunakan untuk menunjukkan perubahan progresif dalam nilai atau tahap-tahap sekuen. Selanjutnya adalah tujuan presentasi tersebut adalah sebagai berikut: menginformasikan, yang kedua meyakinkan, yang ketiga menginspirasi, selanjutnya menghibur. Hal-hal yang perlu dioptimalkan dalam pengembangan media PowerPoint, yang pertama ada jangan terlalu banyak tulisan yang ditampilkan. Yang kedua, tulisan jangan terlalu kecil karena harus dilihat oleh banyak siswa. Seimbangkan antara gambar dan animasi dengan bahan ajar yang ingin disampaikan. Usahakan bentuk presentasi yang interaktif. Selanjutnya, dalam pemanfaatan Microsoft PowerPoint sebagai media belajar, ada beberapa tips singkat yang dapat menjadi acuan sehingga proses belajar menjadi lebih menarik dan memberi kesan elegan dan profesional bagi pendidik. Di antaranya, pergunakan desain yang konsisten. Yang kedua, batasi jumlah baris dalam setiap slide. Yang ketiga, menggunakan warna teks dan latar belakang yang kontras sehingga dapat dibaca dengan baik oleh siswa. Hindari penggunaan animasi dan sound effect yang berlebihan. Animasi dengan diiringi sound effect yang berlebihan justru menyebabkan siswa menjadi tidak dapat berkonsentrasi dengan pelajaran. Pertimbangkan untuk membuat tombol yang langsung menghantarkan pada slide tertentu. Satu gambar memberikan puluhan kali lipat informasi. Oleh karena itu, dapat mungkin disajikan secara grafis, misalnya tabel, skema, dan lain sebagainya. Selanjutnya, jika terlalu sering teks saja yang ditampilkan, berikan gambar-gambar ilustrasi yang sesuai untuk membumbui presentasi. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan Microsoft PowerPoint. Yang pertama, kelebihannya yang pertama ada penyajiannya menarik karena ada permainan huruf, ada permainan warna, huruf, dan animasi, baik animasi teks maupun animasi gambar atau foto. Yang kedua, lebih merangsang anak untuk mengetahui lebih jauh informasi tentang bahan ajar yang tersaji. Yang ketiga, pesan informasi secara visual mudah dipahami peserta didik. Yang keempat, tenaga pendidik tidak perlu banyak menerangkan bahan ajar yang sedang disajikan. Yang kelima, dapat diperbanyak sesuai kebutuhan dan dapat dipakai secara berulang-ulang. Yang keenam, dapat disimpan dalam bentuk data optik atau magnetik, yaitu CD atau disket atau flash disk, sehingga praktis untuk dibawa kemana-mana. Kemudian ada kekurangannya. Yang pertama, harus ada persiapan yang cukup menyita waktu dan tenaga. Yang kedua, jika yang digunakan untuk presentasi
di kelas adalah PC, maka para pendidik harus direpotkan oleh pengangkutan dan penyimpanan PC tersebut. Yang ketiga, jika layar monitor yang digunakan terlalu kecil, maka kemungkinan besar siswa yang duduk jauh dari monitor kesulitan melihat sajian bahan ajar yang ditayangkan di PC tersebut. Kemudian yang keempat, para pendidik harus memiliki cukup kemampuan untuk mengoperasikan program ini agar jalannya presentasi tidak banyak hambatan. Kemudian ada cara mengembangkan media pembelajaran berbasis PowerPoint. Langkah-langkah pengembangan media pembelajaran berbasis PowerPoint. Yang pertama, ada beberapa langkah yang dapat digunakan dalam pengembangan media slide PowerPoint agar bahan presentasi tetap menarik dan tidak membosankan. Yaitu yang pertama, buka aplikasi PowerPoint, kemudian gunakan template, gunakan teks sederhana, teks harus visible, kemudian tambahkan animasi dan transisi, gunakan gambar, gunakan skema warna yang sesuai, gunakan chart atau tabel untuk penjelasan lebih praktis, pertimbangan tampilan berbeda tiap slide. Yang terakhir, buat slide lebih interaktif. Kemudian, PowerPoint dapat menyimpan presentasi dalam beberapa format. Yang pertama, PPT, ada PPS atau PowerPoint Show, ada POT atau PowerPoint Template, kemudian ada PPTX, PowerPoint Presentation. Cukup, saya kembalikan ke moderator. Di antaranya, buka aplikasi PowerPoint, gunakan template, gunakan teks sederhana, teks harus visible atau mudah dibaca atau dilihat, tambahkan animasi dan transisi, gunakan gambar, gunakan skema warna yang sesuai, gunakan chart atau tabel untuk penjelasan lebih praktis, pertimbangan tampilan berbeda tiap slide, dan buat slide lebih interaktif. Saya rasa cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.